Shalom, selamat pagi adik-adik semua. Apa kabar adik-adik? Semoga semuanya tetap sehat, tetap semangat. Adik-adik, kita bersyukur buat setiap penyertaan Tuhan. Tuhan sudah melindungi, menjaga kita, memberkati kita sepanjang hidup kita. Dan Tuhan Yesus juga sudah memberkati kita sepanjang minggu ini. Tidak terasa kita sudah kembali lagi sekolah minggu walaupun dari rumah masing-masing. Nah adik-adik, saat ini kita mau memulai sekolah minggu kita. Kak Resti mengucapkan selamat datang dan senang buat kehadiran adik-adik walaupun melalui YouTube. Tapi Kak Resti tetap senang karena kalian semua sudah menyiapkan waktu kalian untuk mengikuti sekolah minggu bersama. Nah adik-adik, seperti biasa, kalau kita mau sekolah minggu, kalian boleh cari posisi duduk yang paling nyaman. Dan jangan lupa, siapkan juga Alkitabnya. Karena nanti kita mau belajar sesuatu yang dahsyat yang Tuhan perbuat dalam renungan bacaan kita pada pagi hari ini. Nah adik-adik, sebelum kita memulai sekolah minggu kita, Kak Resti mau mengajak adik-adik semua untuk lipat tangannya dan mari kita berdoa. Selamat pagi Bapak yang baik, Bapak yang ada dalam kerajaan surga. Pada pagi hari ini kami bersyukur untuk anak-anak asuhan dan Indria yang boleh menyempatkan waktu untuk sekolah minggu di rumah masing-masing. Kami berdoa Tuhan Yesus memberkati kelancaran internet kami dan jauhkan kami dari gangguan-gangguan yang dapat mengganggu konsentrasi kami mengikuti sekolah minggu. Terima kasih Bapak Surgawi, terima kasih karena Tuhan Yesus baik buat kami. Ampuni salah dan dosa kami siap mengikuti sekolah minggu di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Nah adik-adik, mari kita menyiapkan hati kita mau memuji Tuhan. Dengar Dia panggil nama saya dan kita katakan, I love you Jesus. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Oh giranglah, oh giranglah, Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Oh giranglah, oh giranglah, Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, oh giranglah, oh giranglah, Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. I love you, Jesus, deep down in my heart. I love you, Jesus, deep down in my heart. Think about deep, deep down, down, deep down in my heart. Talk about deep, deep down, down, deep down in my heart. Aku tresno Yesus, jero 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 banget. Aku tresno Yesus, jero 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 banget. Tresnoku jero ro, jero 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 banget. Tresno
sungguh-sungguh. Benar gak adik-adik mencintai Tuhan Yesus? Tentu ya, saat adik-adik sudah meluangkan waktu untuk mengikuti sekolah minggu, melakukan semua perintah Tuhan, taat dengan dan dengar-dengaran dengan orang tua kalian, sudah menunjukkan bahwa kalian cinta Tuhan Yesus. Pagi hari ini kita mau bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita menyanyikan satu pujian lagi. Tuhan mengasihi aku. Tuhan Yesus mengasihi adik-adik semua. Di hadapanmu, sebentar kami mau mendengarkan firman Tuhan, firman-Mu yang akan mengingatkan kami hari ini bahwa kami berharga. Berkati kami Tuhan, supaya kami fokus mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Wah, thank you adik-adik semua yang sudah tertib mengikuti sekolah minggu kita pada pagi hari ini, sudah berdoa dengan tertib dan sudah bernyanyi memuji Tuhan dengan sukacita. Nah, adik-adik, pada pagi hari ini kita akan belajar satu kisah Alkitab yang sangat menarik dan luar biasa tentunya ya. Adik-adik, pernah gak adik-adik merasakan yang namanya di rumah kalian mati lampu saat malam-malam, lalu di rumah tidak ada lilin, tidak ada senter? Gimana ya rasanya ya kalau kita berada di sebuah tempat yang sangat gelap?
Apakah adik-adik suka sesuatu yang gelap? Coba sekarang kita tutup mata kita dulu ya. Yuk adik-adik semua dalam hitungan ketiga tutup matanya ya. 1, 2, 3. Adik-adik semuanya sudah tutup mata? Nah, adik-adik saat kalian tutup mata, apa yang terjadi? Apakah kalian bisa melihat layar handphone kalian? Tentu tidak ya. Kalian tidak akan bisa melihat. Coba adik-adik Kak Karsti juga sama sedang memejamkan mata. Coba sekarang adik-adik putar ke kiri dan ke kanan, ke atas, ke bawah. Kalian lihat apakah ada sesuatu yang terlihat? Apakah kalian bisa melihat sesuatu di depan kalian? Wah, coba sekarang kita buka lagi mata kita. Wah, sekarang gimana? Apakah sudah bisa lihat sesuatu? Yes ya, ada bedanya saat kita menutup mata dengan membuka mata ya. Kalau kita menutup mata kita semuanya gelap, bahkan jari kita sendiri yang ada di depan kita ini nggak kelihatan. Tapi saat kita bisa membuka mata kita, wah, kita bisa melihat jari-jari kita bisa melihat handphone, gadget, laptop yang ada di depan adik-adik, bisa melihat ada sofa, ada bunga di depan kita. Nah, adik-adik kebayang gak sih? Ada seorang bapak yang dari lahir dia tidak bisa melihat apa-apa. Hitam seperti yang tadi yang saat kita menutup mata kita gini. Nggak bisa ngelihat apa-apa. Dari lahir adik-adik dia nggak pernah lihat wajah mama papanya seperti apa. Dia nggak pernah lihat nasi itu seperti apa. Dia nggak pernah lihat warna bajunya warna apa. Dia nggak pernah lihat apa saja yang ada di kulitnya. Apakah ada kotoran yang menempel. Dia nggak pernah lihat. Gimana kisahnya adik-adik? Di dalam Alkitab kita, di dalam kitab Yohanes pasal 9. Yohanes pasal 9, ini kisah nyata adik-adik, diceritakan di dalam Alkitab kita. Judulnya ada orang yang buta sejak lahirnya. Wah, Yohanes pasal 9 ayat 1 sampai 41. Nah, kira-kira kisahnya seperti apa ya? Yuk, mari kita saksikan bersama video ini. Waktu Yesus sedang lewat, ia melihat seorang yang buta sejak lahirnya. Murid-muridnya bertanya kepadanya, Rabi, siapakah yang berbuat dosa? Orang ini sendiri atau orang tuanya, sehingga ia dilahirkan buta? Jawab Yesus, bukan dia, dan bukan juga orang tuanya. Tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku selama masih siang. Akan datang malam, di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Selama aku di dalam dunia, akulah terang dunia. Setelah ia mengatakan semuanya itu, ia meludah ke tanah dan mengaduk ludahnya itu dengan tanah, lalu mengoleskannya pada mata orang buta tadi, dan berkata kepadanya, Pergilah, basuhlah dirimu dalam kolam Siloam. Siloam artinya yang diutus. Maka pergilah orang itu, ia membasuh dirinya. Aku dapat melihat. Lalu kembali dengan matanya sudah melek. Tetapi tetangga-tetangganya dan mereka yang dahulu mengenalnya sebagai pengemis berkata, Bukankah dia ini yang selalu mengemis? Benar, dialah ini. Bukan, tetapi ia serupa dengan dia. Orang itu sendiri berkata, Benar, akulah itu. Orang-orang Farisi pun bertanya kepadanya, bagaimana matanya menjadi melek? Jawabnya, Ia mengoleskan adukan tanah pada mataku. Lalu aku membasuh diriku, dan sekarang aku dapat melihat. Ia adalah seorang nabi.
Dari dahulu sampai sekarang tidak pernah terdengar bahwa ada orang yang memelekkan mata orang yang lahir buta. Jikalau orang itu tidak datang dari Allah, ia tidak dapat berbuat apa-apa. Maka kata sebagian orang-orang Farisi itu, Orang ini tidak datang dari Allah, sebab ia tidak memelihara hari Sabat. Bagaimanakah seorang berdosa dapat membuat mukjizat yang demikian? maka timbullah pertentangan di antara mereka. Lalu mereka mengusir dia keluar. Yesus mendengar bahwa ia telah diusir keluar oleh mereka. Kemudian ia bertemu dengan dia dan berkata, "Percayakah engkau kepada Anak Manusia?" Jawabnya, "Siapakah dia, Tuhan, supaya aku percaya kepadanya?" Kata Yesus kepadanya, "Engkau bukan saja melihat dia, tetapi dia yang sedang berkata-kata dengan engkau. Dialah itu." Katanya, "Aku percaya, Tuhan." lalu ia sujud menyembahnya. Kata Yesus, "Aku datang ke dalam dunia untuk menghakimi, supaya barang siapa yang tidak melihat, dapat melihat. Dan supaya barang siapa yang dapat melihat, menjadi buta." Kata-kata itu didengar oleh beberapa orang Farisi yang berada di situ, dan mereka berkata kepadanya, Apakah itu berarti bahwa kami juga buta? Jawab Yesus kepada mereka, "Sekiranya kamu buta, kamu tidak berdosa. Tetapi karena kamu berkata, 'Kami melihat,' maka tetaplah dosamu." Hebatnya Tuhan Yesus melakukan mujizat yang kita nonton tadi. Ada satu bagian unik yang menarik dari video dan kisah Alkitab yang kita akan pelajari hari ini. Di dalam Yohanes pasal 9 ayat 2, di situ ada murid yang bertanya kepada Tuhan Yesus. Dia bilang, "Rabi, siapakah yang berbuat dosa? Orang ini sendiri atau orang tuanya sehingga ia dilahirkan buta?" Murid Tuhan Yesus bertanya, "Kira-kira orang buta ini kenapa bisa buta ya? Apakah dia buta karena dosa orang tuanya? Atau karena dosa dia sendiri? Siapa yang menyebabkan dia buta?" Lalu di ayat 3, Tuhan Yesus bilang apa adik-adik? "Bukan dia dan bukan juga orang tuanya, tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia." Jadi Tuhan Yesus memberitahu kepada murid-muridnya bahwa orang itu buta bukan karena dia yang berbuat dosa, bukan karena orang tuanya yang berbuat dosa, tapi karena apa? Karena Tuhan mau menunjukkan pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Tuhan mau lewat orang itu banyak orang melihat mujizat, banyak orang menjadi percaya, dan orang itu bisa menjadi berkat buat orang-orang di sekitarnya. Nah, adik-adik, tema renungan sekolah minggu kita pada pagi hari ini adalah tubuhku ajaib adanya. Tubuhku ajaib adanya. Jadi adik-adik, siapa nih adik-adik yang pernah berpikir seperti ini? Kenapa ya rambutku tidak seperti rambut temanku? Rambut temanku lurus, cantik, rambutnya panjang. Sementara rambutku keriting, terus tidak seperti aku, lebih suka rambutnya lurus. Kenapa ya temanku kulitnya lebih putih, sementara kulitku warnanya seperti ini, tidak seperti mereka. Kenapa ya wajahku tidak seperti wajah temanku? Kenapa hidungku tidak semancung hidung temanku? Kenapa aku tidak setinggi temanku? Aku pengen tinggi, aku pengen rambutku bagus, aku pengen keren, aku pengen seperti temanku yang lain. Temanku pintar, temanku memiliki semua yang pengen dia miliki, dia punya semua jenis mainan. Misalkan, adik-adik, hari ini harus dikasih tahu kabar gembira buat kita, bahwa kita ini diciptakan Tuhan spesial. Kita memiliki anggota tubuh kita ini semuanya spesial dari Tuhan. Yuk, di dalam kitab Mazmur ada satu firman Tuhan yang di dalam kitab Mazmur pasal 139 ayat 14. "Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib.
ajaib apa yang kau buat dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Ini diciptakan dan dibuat oleh Daud. Raja Daud yang saat itu menderita, dikejar-kejar sama Saul. Dulu dia tidak dianggap oleh saudara-saudaranya. Waktu itu ketika Daud masih kecil, saudara-saudaranya pergi berperang, lalu Daud bertanya, apa yang terjadi? Nanti kakaknya bilang gini, aku tahu kamu itu jahat, kamu tuh harusnya menggembalakan domba. Tapi kamu kabur kan, kamu sengaja kesini kan mau nonton perang supaya kamu gak jagain domba. Bayangin adik-adik, padahal saat itu Daud sedang sedih karena bangsanya dikata-katain oleh bangsa Filistin. Tapi Daud bisa berkata, aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat. Nah adik-adik, sama buat kita semua ya. Kita diciptakan Tuhan spesial. Jadi kita harus menerima diri kita apa adanya. Adik-adik, semuanya adik-adik cantik, semuanya cakep, semuanya pintar, semuanya keren, semuanya spesial. Adik-adik tidak perlu membandingkan diri dengan teman yang lain. Nggak usah bilang, wah temanku lebih tinggi padahal kami seumuran. Tenang adik-adik, adik-adik masih punya panjang waktu ke depannya. Kalian masih bisa tinggi, jadi jangan khawatir. Jangan membandingkan diri, kenapa kulitku berbeda. Kalian spesial, jadi Tuhan mengasihi kalian. Seperti kata Tuhan Yesus, Dia mau menyatakan pekerjaannya di dalam diri kita supaya orang-orang itu melihat, wah dia anak Tuhan. Lalu gimana caranya supaya kita bisa menjadi berkat, menyatakan pekerjaan Tuhan dalam diri kita? Langkah pertama yaitu kita harus menunjukkan bahwa kita ini orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Makanya nanti kalau adik-adik atau tadi kalian masih ingat gak waktu itu ketika orang buta itu sudah disembuhkan, dia cerita kepada teman-temannya bahwa aku sudah disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Nanti Tuhan Yesus memberitahu kepada dia, apakah engkau mau percaya? Lalu dia bilang, yes, aku mau percaya. Lalu lewat kehidupan orang buta itu yang sudah disembuhkan tadi, banyak orang yang menjadi percaya. Jadi adik-adik harus percaya dulu kepada Tuhan Yesus supaya orang-orang bisa melihat bahwa dia anak Tuhan dan orang juga sama bisa percaya kepada Tuhan Yesus. Dan yang kedua, adik-adik semua dan kakak Resti harus menunjukkan sikap hidup, perbuatan yang menunjukkan bahwa kita ini adalah anak Tuhan. Apa sih perbuatan yang bisa kita lakukan supaya kita menunjukkan bahwa kita anak Tuhan? Tadi kita mau menerima anggota tubuh kita apa adanya. Kita merawat diri kita, rajin mandi, rajin sikat gigi, merawat mata kita, jangan kelamaan main handphone, kelamaan nonton TV. Kita merawat diri kita dengan gimana? Rajin mencuci tangan, menggunakan masker, tidak kemana-mana. Itu menunjukkan bahwa kalian mengasihi tubuh yang Tuhan Yesus sudah kasih. Dan yang ketiga, yaitu kita menunjukkannya dengan cara berbuat baik kepada orang di sekitar kita. Seperti yang dilakukan Tuhan Yesus, Dia mau menolong orang yang buta. Sama juga buat adik-adik. Adik-adik juga sama, bisa menolong orang-orang. Bisa menolong dengan memberi makanan atau memberikan baju kalian, pakaian kalian yang sudah tidak muat lagi kepada orang yang membutuhkan juga bisa. Atau adik-adik menyapa tetangga kalian, selamat pagi. Itu juga salah satu contoh kalian sudah melakukan perbuatan baik. So adik-adik, pagi hari ini tubuh kita ajaib adanya. Dan ayat hafalan kita diambil dari Mazmur 139 ayat 14 bagian A. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Itu ayat hafalan kita pada pagi hari ini adik-adik. So jangan lupa nanti setelah dihafal boleh di-share ya di grup kita supaya teman-teman kita yang lain yang belum hafal, yang belum sekolah minggu jadi semangat ikut sekolah minggu. Adik-adik, renungan kita pada pagi hari ini telah selesai. Demikian juga dengan sekolah minggu kita. Selamat hari Minggu dan mari kita semua lipat tangan kita mau bersyukur. Yuk, mari kita berdoa. Bapa kami yang baik, Bapa yang ada dalam kerajaan surga, kami sudah sekolah minggu, kami sudah mendengarkan firman Tuhan bahwa Tuhan Yesus mengasihi kami. Kami mau menerima diri kami apa adanya, mau menunjukkan bahwa kami percaya kepada Tuhan Yesus, dan kami mau merawat tubuh kami dan melakukan pekerjaan baik, perbuatan baik, supaya orang melihat bahwa
Tuhan Yesus ada di dalam kami. Berkati setiap adik-adik yang ada di rumah, jagai, lindungi mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Adik-adik, selamat hari Minggu dan Tuhan Yesus memberkati.